Hai, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Desti Putri Widayanti, NPM 18110303039. Perkenalkan, nama saya Reni Kartika, NPM 18110303246. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep informasi di bidang pendidikan. Langsung aja yuk kita bahas. Definisi informasi. Dalam KBBI, informasi berarti penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Pengetahuan informasi menurut para ahli. Yang pertama, Abdul Qadir mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Yang kedua, Azhar Susanto dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Yang ketiga, Burch dan Strater menyatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Yang keempat, George R. Terry berpendapat bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Yang kelima, Jogianto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi berpendapat bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya. Berdasarkan pengertian informasi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan atau dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi dalam teori komunikasi. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Teori komunikasi pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam menegakkan suatu komunikasi, baik komunikasi interpersonal ataupun komunikasi massa. Karena penggunaan dari teori komunikasi sebagai penjelas dan pemberi suatu informasi terhadap objek-objek komunikasi dan agar supaya para komunikan bisa menyerap dengan sangat apa yang disampaikan oleh komunikator. Penyajian informasi. Model-model penyajian informasi merupakan salah satu cara menyajikan data, mulai dari data yang benar-benar real hingga data yang dapat dipahami oleh pembaca. Menurut Pranata mengatakan bahwa ada beberapa model dalam penyajian informasi, antara lain level 0, yaitu menyajikan data yang benar-benar mentah, di mana data yang diperoleh dari berbagai informan atau hasil survei yang berupa angket langsung dipublikasikan, sehingga data yang ditampilkan benar-benar data yang real. Level pertama yaitu menyajikan data mentah, di mana data yang diperoleh dipindahkan ke dalam tabel. Level kedua yaitu menyajikan data setengah matang, di mana data sudah direkap, diolah, dan disajikan hasilnya dalam bentuk tabel yang cukup singkat. Yang ketiga yaitu menjanjikan data dalam media yang tepat, di mana setelah mengolah data harus memilih satuan dan media yang tepat sehingga informasi yang ada dapat tersampaikan dengan jelas. Level 4 yaitu menyajikan data disertai pesan yang jelas, di mana pada level ini diberi pesan yang ingin disampaikan dan ditulis dengan jelas untuk memudahkan pembaca dalam membaca data yang akan disampaikan. Kualitas informasi. Suatu informasi memiliki nilai karena informasi tersebut dapat menjadikan keputusan yang baik serta menguntungkan. Kualitas informasi menurut Qadir diantaranya meliputi keakuratan informasi, ketepatan waktu, dan relevan. Sedangkan menurut Amsyah, kualitas informasi
yang dipersepsikan oleh pengguna diukur dengan 5 indikator, di antaranya akurasi, tepat waktu, relevan, kelengkapan, dan keringkasan. Adapun faktor yang mendukung kualitas informasi pelayanan bidang akademik terdiri atas 4 faktor, yaitu 1. Faktor keakuratan informasi. Faktor keakuratan informasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pelayanan dalam penyampaian informasi. 2. Faktor ketepatan waktu informasi. Informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses penyampaian informasi merupakan salah satu dimensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, faktor kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi yang presisi secara langsung dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penerima informasi dan juga dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan. Keempat, faktor penyajian informasi. Informasi dikatakan dapat dipahami bila informasi disajikan dalam format yang berguna dan dapat dimengerti. Sekian pembahasan dari kami tentang konsep informasi di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.